Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mata kuliah analisis lokasi kelas C akan mempresentasikan terkait hasil tugas besar mata kuliah analisis lokasi dengan judul analisis faktor penentuan lokasi perumahan di Kecamatan Kasihan menggunakan metode AHP. Sebelum masuk ke pembahasan, kami dari kelompok satu terima kasih kepada Bapak Surya dan Bapak Arwi selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Untuk anggota kelompok kami yang pertama ada Talita Del Safira, Haris Medidian, Faris Maulana, saya sendiri Alamuddin Ataul, Taisa Maxentia, dan Vicky Alexander. Untuk outline pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama diawali dengan pendahuluan, tinjauan pustaka, dilanjut metode penelitian, kondisi existing, 5 hasil dan pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Yang pertama untuk pendahuluan, latar belakang disusunnya penelitian ini yang pertama ialah jumlah manusia semakin lama semakin meningkat, sedangkan lahan yang dapat dibangun untuk perumahan itu terbatas. Oleh karena itu pasti terjadi persaingan di antara masyarakat dalam memperoleh hunian. Akibatnya menimbulkan harga rumah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu diperlukan peraturan zonasi pemukiman yang jelas, sehingga pemerintah dapat mensuplai kebutuhan akan perumahan dengan seimbang. Berdasarkan RT RW Kabupaten Bantul, rencana kawasan permukiman perkotaan di wilayah Kabupaten Bantul direncanakan seluas 5.434 sekian hektar, dan salah satu fokusan penyebarannya ada di wilayah studi kami yaitu Kecamatan Kasihan. Kecamatan Kasihan ini berbatasan langsung dengan Pusat Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY, serta adanya universitas ternama di kawasan tersebut yang mampu menjadi magnet yang kuat dalam menarik penduduk dari berbagai daerah di sekitarnya. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama yaitu kita ingin melihat faktor apa saja yang paling berpengaruh dalam penentuan lokasi perumahan di Kecamatan Kasihan. Yang kedua, di mana lokasi perumahan yang sesuai dengan faktor yang telah ditentukan di Kecamatan Kasihan. Sedangkan untuk tujuan dan sasaran, yaitu untuk menentukan faktor apa saja yang memiliki pengaruh paling dominan dalam preferensi penentuan pemilihan rumah di Kecamatan Kasihan. Serta untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai adalah menganalisis faktor-faktor penentuan lokasi perumahan di Kecamatan Kasihan. Adapun untuk wilayah studi kami ini yaitu Kecamatan Kasihan yang berada di sebelah utara ibu kota Kabupaten Bantul dengan luas wilayah sekitar 3.437 sekian hektar. Untuk wilayah administrasinya terbagi menjadi 4 desa yaitu Ngesti Harjo, Bangunjiwo, Tirto Nirmolo, dan Taman Tirto. Sedangkan untuk batas wilayahnya, sebelah utara ada Kementerian Ngampilan, sebelah selatan ada Kapanewon Sewon, sebelah barat ada Kapanewon Sewon dan Pajangan, dan sebelah timur ada Kapanewon Pajangan. Untuk Kapanewon dan Kementerian ini merupakan sebutan yang setara dengan kecamatan untuk daerah istimewa Yogyakarta. Oke, selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka. Oke, yang pertama yaitu pengertian perumahan dan permukiman. Secara umum, perumahan dan permukiman ini merupakan tempat tinggal manusia dan lingkungan di mana mereka hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penataan perumahan dan permukiman ini bertujuan untuk yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan pokok. Lalu yang kedua mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Yang ketiga yaitu memberi arahan pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional. Dan yang keempat yaitu menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya, dan bidang-bidang lainnya. Next. Lalu selanjutnya ada teori lokasi perumahan. Di sini kami menggunakan 6 teori untuk menemukan faktor apa saja yang digunakan untuk menentukan lokasi perumahan. Yang pertama yaitu ada teori von Thunen, ada teori Gödel, ada teori Katanis dan Zinder, lalu ada teori Dasra, teori Pragoyo-Mirhart, dan yang terakhir yaitu teori Lust. Selanjutnya pada sintesa pustaka di sini bisa dilihat bahwa dari beberapa faktor di sini bisa diketahui masuk ke teori mana. Contohnya pada faktor aksesibilitas, sumber teori yang terkait yaitu von Thunen, Gödel, Katanis dan Zinder, dan Dasra. Lalu untuk faktor keamanan dan kenyamanan, teori yang relevan yaitu pada Katanis dan Zinder dan Prayogo-Mirhart. Lalu pada faktor fasilitas, teori yang relevan yaitu teori Lust, dan pada faktor ekonomi, teori yang relevan yaitu von Thunen, Dasra, dan Gödel. Lalu yang terakhir pada faktor utilitas, teori yang relevan yaitu di Katanis dan Zinder dan Prayogo-Mirhart.
Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan metode utama yaitu untuk metode yang digunakan dalam mengetahui faktor yang paling dominan dalam pemilihan lokasi perumahan adalah dengan pembobotan menggunakan analytical hierarchy proses dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan memperoleh prioritas relatifnya, serta memberikan bobot dan mengurutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi perumahan. Next. Dengan parameter yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari faktor yaitu suatu kriteria yang dapat meningkatkan atau mengurangi kesesuaian lokasi untuk pembangunan perumahan. Yaitu ada beberapa faktor yaitu aksesibilitas, kenyamanan dan keamanan, fasilitas, ekonomi, dan utilitas. Serta kriteria pembatas yaitu digunakan untuk membatasi alternatif yang ada berupa kesesuaian tata ruang dan legalitas. Berikut ada prioritas faktor dalam pemilihan lokasi perumahan. Dengan data dikumpulkan melalui kuesioner perbandingan berpasangan kepada sejumlah 4 responden. Responden yang dipilih adalah stakeholder yang terlibat langsung dalam pembangunan serta penghuni perumahan di Kecamatan Kasihan. Dalam kuesioner perbandingan, responden menentukan nilai prioritas salah satu faktor dengan membandingkan faktor penentu dengan skala 1 sampai 9, dan semakin besar nilainya maka semakin penting faktor tersebut. Lalu untuk selanjutnya, jika dilihat dari lokasinya, Kecamatan Kasihan ini termasuk kecamatan yang strategis karena yang pertama terdapat kemudahan aksesibilitas menuju Ring Road Selatan. Selain itu, Kecamatan Kasihan ini juga terdapat salah satu universitas yang terkenal di Indonesia, yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan dekat juga dengan Malioboro. Nah, lalu di Kecamatan Kasihan ini tersedia juga fasilitas-fasilitas yang mampu menunjang untuk kehidupan sehari-hari. Di kecamatan ini juga tersebar beberapa perumahan yang mampu menjadi pilihan untuk bertempat tinggal, yaitu Grand Jasmine Residence, Hinggil Mansion, Kaswangan Residence, Villa Gardenia, dan Padma Residence. Next. Nah, untuk kondisi fisik dan lingkungan yang pertama itu ada aksesibilitas. Nah, di Kecamatan Kasihan ini mudah dicapai, mudah ditemukan karena kesediaan jaringan jalannya juga dapat dilewati oleh berbagai macam transportasi, baik itu dengan transportasi pribadi maupun menggunakan transportasi umum seperti bus Trans Jogja yang melewati Ring Road Selatan, yang dimana Jalan Ring Road Selatan ini termasuk ke dalam Jalan Nasional Yogyakarta. Nah, lalu yang aspek kedua itu ada keamanan dan kenyamanan. Untuk yang pertama ada kantor polsek. Nah, di Kecamatan Kasihan ini terdapat satu kantor polsek yang beroperasi setiap harinya. Nah, di kantor polsek ini berada di Jalan Padokan Kasihan yang berada di Kecamatan Kasihan. Lalu yang kedua itu ada pos pemadam kebakaran. Nah, di Kecamatan Kasihan ini juga terdapat satu pos pemadam kebakaran yang berada di Jalan Bibis Raya Kasihan yang gunanya untuk melayani keadaan darurat yang terjadi di Kecamatan Kasihan. Nah, lalu yang ketiga itu ada indeks kualitas udara atau IKU. Nah, IKU itu adalah ukuran standar kualitas udara yang digunakan untuk menyatakan tingkat risiko kesehatan yang terkait dengan polusi udara partikulat dan gas. Nah, semakin tinggi nilai IKU, semakin buruk kondisi udara di wilayah tersebut. Nah, tapi dilansir dari laman IQR, untuk polusi udara di Kecamatan Kasihan itu tergolong dalam kategori baik. Lalu yang ketiga itu ada aspek fasilitas. Yang pertama ada fasilitas kesehatan. Untuk fasilitas kesehatan yang terdapat di Kecamatan Kasihan itu meliputi puskesmas, rumah sakit, balai kesehatan, dan klinik. Nah, kalau dilihat dari lokasinya, fasilitas kesehatan yang ada itu sudah tersebar di Kecamatan Kasihan untuk melayani masyarakat setempat yang berada di dalam wilayah kecamatan. Lalu yang kedua itu ada fasilitas pendidikan. Nah, di Kecamatan Kasihan ini juga fasilitas pendidikannya yang ada itu juga sudah tersebar dengan merata di seluruh
kelurahan yang meliputi TK, SD, SMP, SMA, dan universitas. Nah, lalu yang untuk fasilitas yang ketiga itu ada fasilitas peribadatan. Juga ditemukan bahwa masjid-masjid itu sudah tersebar di seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Kasihan. Nah, ditemukan juga ada beberapa gereja Kristen dan Katolik dan juga ditemukan ada satu vihara. Lalu yang fasilitas keempat itu ada fasilitas perdagangan dan jasa. Ini berupa warung, kios, pertokoan, pusat perbelanjaan sekalingkungan, pasar tradisional, dan lain-lain. Nah, di Kecamatan Kasihan itu juga ditemukan fasilitas-fasilitas tersebut yang menyebar di seluruh kelurahan. Lalu yang terakhir itu ada RTH dan rekreasi. Nah, di Kecamatan Kasihan ini terdapat beberapa tempat rekreasi yang dapat dikunjungi yang tersebar juga, seperti Sendang Kasihan dan Desa Wisata Kasongan Kasihan, Puncak Bibis, dan lain sebagainya. Berikutnya ada faktor ekonomi. Jika dilihat berdasarkan angka PDRB Kabupaten Bantul, masih didominasi oleh sektor pertanian, industri kerajinan dan olahan, dan demikian pula kawasan Kasihan ini memiliki kontribusi besar dari sektor industri menengah seperti keberadaan pabrik gula PT Madukismo yang mempunyai pangsa pasar domestik, nasional maupun internasional. Selanjutnya ada faktor utilitas. Dengan dari penelitian ini ada jaringan listrik dan jaringan air minum yang merata di Kecamatan Kasihan, namun sebagian wilayah Desa Bangunjiwo yang berada sangat jauh dari jaringan listrik dan jaringan air minum jadi kurang terlayani untuk jaringan tersebut. Ya oke, selanjutnya kita masuk ke hasil penelitian. Nah, setelah kita mempelajari beberapa teori lokasi penentuan perumahan, akhirnya kita ambil 5 faktor untuk menentukan lokasi perumahan. Di antaranya adalah utilitas, aksesibilitas, ekonomi, fasilitas, dan keamanan kenyamanan. Setelah itu kita analisis melalui metode AHP dari 4 responden, dan ternyata dari 5 faktor tersebut faktor utilitas yang memiliki pengaruh paling penting sebesar 30,3%. Bisa di next. Nah, setelah itu kita akan membandingkan 5 lokasi perumahan yang berbeda, diantaranya Padma Residen, Eagle Mansion, Grand Jasmine Residen, Kasongan Residen, dan Villa Gardenia terhadap masing-masing faktor yang ada tadi. Ini yang pertama untuk faktor utilitas. Perumahan yang memiliki faktor utilitas terbaik ada pada Padma Residen dengan 35,7%. Next. Lalu untuk tingkat aksesibilitas, tingkat kemudahan untuk dicapai adalah Kasongan Residen karena dia yang memiliki jarak paling dekat ke pusat kota. Lalu next. Faktor ekonomi adalah tingkat kemudahan seseorang untuk membeli, istilahnya daya beli seseorang. Ya, untuk peringkat pertama ada di Villa Gardenia sebesar 45,1%. Lalu faktor fasilitas, kelengkapan fasilitas yang ada di perumahan tersebut, ya yang pertama ada dipegang oleh Padma Residence sebesar 41,9%. Lalu next. Dan yang terakhir adalah faktor keamanan dan kenyamanan di perumahan tersebut juga dipegang oleh Padma Residen dengan 41,1%. Selanjutnya yaitu analisis penentuan lokasi perumahan. Nah, berdasarkan analisis AHP untuk faktor prioritas tadi, diberikan scoring sesuai dengan urutan prioritas dari yang tertinggi ke terendah. Contohnya kayak utilitas tuh, karena dia prioritas nomor 1, dia dikasih skor 5, dan seterusnya. Lalu penentuan lokasi perumahan ini dilakukan dengan menjumlahkan perkalian antara penilaian tiap lokasi dengan skor untuk tiap faktor prioritas. Ini maksudnya misalnya di faktor utilitas tadi kan yang perumahan yang paling memenuhi itu Padma Residence. Nah, jadi Padma Residence tadi dikasih skor 5, terus dikalikan dengan skor dari faktor utilitas itu 5, jadi 25. Next. Nah, berikut ini adalah
tabel perhitungan antara faktor prioritas dan alternatif perumahan. Nah, berdasarkan tabel ini dapat disimpulkan bahwa lokasi perumahan yang terbaik di Kecamatan Kasihan adalah Fatma Residence dengan skor 58, lalu berikutnya adalah perumahan Kasongan Residence, lalu disusul dengan Grand Jasmine Residence, Villa Gardenia, dan Hingle Mansion. Next. Berikutnya adalah implikasi teori analisis lokasi. Dalam pemilihan lokasi perumahan di Kecamatan Kasihan, diketahui bahwa 5 faktor yang digunakan tadi berpengaruh dalam pemilihan lokasi tersebut. Nah, berdasarkan hasil analisis AHP, faktor yang memiliki prioritas paling tinggi adalah faktor utilitas, di mana sesuai dengan teori Katanes dan Sander tahun 1989 yang menyebutkan bahwa salah satu faktor dalam penentuan tempat tinggal adalah utilitas seperti keadaan gas, pemasangan air, listrik, telepon, dan jaringan drainase. Nah, selain faktor utilitas, faktor prioritas kedua adalah faktor aksesibilitas yang sesuai dengan teori Fontunan, di mana Fontunan ini menyebutkan bahwa faktor dominan dalam penentuan lokasi adalah aksesibilitas, karena aksesibilitas nanti akan berpengaruh pada variabel-variabel lainnya seperti biaya transportasi. Baik, masuk ke bagian terakhir yaitu kesimpulan. Dari penjelasan dari kelompok kami, hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwasanya faktor-faktor yang menjadi penentu pemilihan perumahan di Kecamatan Kasihan yang berupa utilitas, aksesibilitas, fasilitas, keamanan dan kenyamanan dan ekonomi, didapatkan faktor utama penentu pemilihan perumahan di Kecamatan Kasihan ialah utilitas dan aksesibilitas. Dengan utilitas sebesar 33% dan aksesibilitas sebesar 25,6%. Kemudian dari faktor utama tersebut didapatkan lokasi terbaik di Kecamatan Kasihan, yaitu Fatma Residen. Dengan urutan perumahan terbaik berikutnya yaitu ada Kasongan Residen, Grand Jasmine Residen, Villa Gardenia, dan yang terakhir Hingle Mansion. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.